Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Naura Faiza Kula Azmina dari kelas 12 F1A, nomor absen 21. Yang pertama, saya akan mengetes pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih. Al-fiqhu huwa majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustafadati min adillatihat tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan ketentuan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Usulul fikhi hiyal qawaidu kulliyatallati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitabi wa sunnati. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pengertian Al-Quran. Al-Kitabu wa yusammal Qur'ana huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi wal manqulu bitawaturi wal maktubu fil masahifi. Artinya, Alkitab yang disebut Al-Quran ialah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf. Pengertian hadis. Ma udifa sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sebagainya. Pengertian ijma. Ittafaqul mujtahidina min hazihil ummati fi asri ala amrin syar'i. Ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Pengertian qiyas. Huwa ta'liyatu hukmin minal asli ilal far'i bi'illatin muttahidah. Qiyas ialah memperlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Selanjutnya adalah pokok isi kandungan Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu meliputi 5, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. Kehujahan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adalah wajib untuk mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan segala larangannya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105, yaitu dalilnya berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala taqul lil khainina hasima. Quran Surat An-Nisa ayat 105 tadi membahas mengenai kebenaran Al-Quran sebagai pedoman untuk mengadili manusia dengan adil berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga larangan untuk berbuat khianat dan membela kesalahan. Al-Quran jadi sumber hukum utama dalam Islam dan menempati posisi pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Dan sumber-sumber hukum atau norma-norma yang lain itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran untuk menetapkan hukum itu ada 3. Yang pertama, tidak memberatkan, adamul harraj. Yang kedua, meminimalisir beban, qilatut takrif. Yang kedua, meminimalisir beban, qilatut taklif. Yang ketiga, angsur-angsur dalam menetapkan hukum, at-tadarruj. Selanjutnya, macam-macam hadis. Macam-macam hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis yang berkenaan dengan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan, yaitu segala ucapan atau perbuatan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dilihat atau diketahui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau hanya diam dan tidak menolaknya. Selanjutnya, dasar kedudukan hadis yaitu ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 92. Wa'ti'ullaha wa'ti'ur rasula wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu innama ala rasulinal balagul mubin. Artinya,
Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Nah, dari ayat di atas diketahui bahwa sesungguhnya bila ada perintah untuk menaati Allah, maka selalu diikuti dengan perintah untuk menaati Rasul-Nya. Bunyi hadisnya adalah taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, bayanut takrir, artinya menetapkan atau menguatkan. Yang kedua, bayanut tafsir, artinya menjelaskan atau memberi keterangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bayanut tasyri, artinya menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah membahas mengenai ijma. Ijma menurut bahasa artinya kesepakatan atau konsensus terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Ali Abdul Razak, ijma adalah ittafaqul mujtahidina min hazihil ummati fi asri ala amrin syar'i. Yang artinya ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Selanjutnya, dasar kedudukan ijma yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115. Waman yusyakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla nuwaslihi jahannam asa'at masira. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah kebenaran jelas baginya dan tidak mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, dan kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatannya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Selanjutnya, macam-macam ijma. Yang pertama, dari cara memperolehnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ijma shorih, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh seorang mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap oleh seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya, kemudian diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak memberi persetujuan atau membantahnya. Selanjutnya, ijma dilihat dari dalahnya atau penunjuknya. Yang pertama, ada ijma qot'i, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qot'i. Yang kedua, ijma zami, hukum yang dihasilkannya bersifat relatif atau masih dugaan. Karena itu masih ada kemungkinan untuk dibahas lagi. Selanjutnya, qiyas. Pengertian qiyas huwa ta'diyatu hukmin minal asli ilar far'i bi'illatin muttahidah. Qiyas ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok atau asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Selanjutnya, kedudukan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Ya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya adalah rukun qiyas. Qiyas harus berpijak kepada 4 rukun. Yang pertama, adanya pokok yang disebut dengan al-aslu, yang artinya persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang, yaitu al-far'u, yaitu suatu persoalan atau peristiwa yang baru yang tidak ada pada nas dan menjelaskan hukumnya dan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yang artinya yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya kesamaan sifat atau al-illah. Al-illat yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Selanjutnya, macam-macam qiyas.
macam-macam kias. Kias itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Yang kedua, kias musawi, yang artinya apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Yang ketiga, kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Yang keempat, kias syabah, yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal, lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Yang kelima, kias adna, yang artinya kias yang far'unnya itu lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Itu tes hafalan dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf karena baru dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.